Oke, sobat cedok semua, setelah berapa lama? Ya, cukup lama buat bikin video yang on cam macam begini gitu. Kursi turun lagi. Nah, anyway, gimana kabarnya kalian? Dan kali ini Sadek sini bikin segmen baru sebenarnya. Lebih tepatnya karena gue udah mulai kerja dan merasa punya duit. Jadi belanja banyak keperluan untuk mungkin untuk studio kayak begini, dan banyak banget ya, apalagi di namanya juga gaji pertama ya, pasti kalah banyak banget barang yang dibeli untuk keperluan studio ini yang nggak tahu kenapa iseng aja gitu, pengen coba nge-review beberapa barang yang udah gue beli. Jadi segmen baru Desedas kali ini adalah rematik. Ya, bukan penyakitnya ABG jompo, bukan. Rematik ini maksudnya adalah review macam-macam elektronik ya. Karena nge-reviewnya juga gue nggak mau yang melenceng dari apa yang namanya games and content creator ya. Jadi ya mungkin serba elektronik aja kali ya di review. Dan gue juga kebanyakan kemarin belinya elektronik. So, kita cek daftar transaksi. Di gaji pertama yang gue beli adalah WiFi extender dari Xiaomi yang harganya 129.000 dari harga 149.000. Ya, dusnya ada di situ, bisa dilihat yang putih di sini. Yap, males banget ngambilnya, jauh. Dengan jarak pengambilannya berapa ya? Nggak tahu sih, cuman waktu pas pemasangan itu gue cukup bandel ya, maksudnya gue pasang di sini kan untuk di kamar ya, karena routernya itu ada di lantai 1, kamar gue tuh di lantai 2. Dan si setupnya itu mengindikasikan kalau si router WiFi extender ini harus dideketin ke router pusat, dan gua nggak deketin. Walaupun memang kayak agak lama prosesinya karena mungkin jauh ya, tapi seenggaknya dia nangkep gitu, dan hasilnya ya wifi-nya ketangkap sampai sini walaupun dengan jarak yang cukup lumayan. Harga 129.000 ini dengan body yang kecil ya, jadi nggak terlalu makan tempat, nggak kayak router biasa gitu kan. Kalau router biasa biasanya mungkin segini ya, mungkin segini. Nah ini dia tuh paling cuman segini, yang sekecil gini doang gitu. Next, NYK X3 kipas laptop aja lah udahlah. Ya, kipas laptop dengan harga 145.000-an. Untuk harga 145.000 ini cukup lah ya, cukup worth lah gitu ya. Dia kalau lihat di gambar ini dia ada 6 kipas dan dia ada lampunya gitu, jadi dia mengindikasikan kalau ya, kipasnya motor itu 6 di situ. Dan ya cukup lah untuk, walaupun tidak terlalu mendinginkan, tapi seenggaknya rada mendinginkan. Tidak terlalu mendinginkan tapi mendinginkan. Cukup lah gitu ya untuk harga 145.000 ini. Ya oke lah gitu ya, worth gitu, bukan masuk yang enterprise overprice, worth lah gitu ya dengan harga segini. Next, gue beli lagi, nah ini nih, webcamnya punya Logitech seri C270 HD dengan resolusi 720p dengan harga 285.000 aja. Dengan harga 285.000. Nah, kita coba tes videonya. Nah, ini dengan jadi dia ini tidak dilengkapin dengan kameranya aja, tapi dia juga ada mikrofonnya. Ini masih pakai mikrofon yang ini nih. Dari tadi tuh masih pakai mikrofon yang ini. Sekarang coba kita pindah ke mikrofon bawaan si kameranya. Mungkin nanti bisa di compare ya hasilnya dengan mikrofon yang sebelumnya, better mana gitu. Oke, itu hasil compare-nya. Sekarang kita kembalikan ke mikrofon awal. Next, gua ada lagi beli yang namanya sound card ya, sound card mixer yang kayak gini nih. Jadi kayak kalau buat sebenarnya ini lebih cocoknya kalau buat live stream tapi yang platformnya mobile gitu loh. Karena kalau ke PC itu dia kadang ya, jadi begitu kita arahkan dari si mixer ke si laptopnya, kadang masuk kadang enggak gitu. Jadi malah mantul balik ke earphone kita gitu suaranya tuh. Jadi agak tricky pemakaiannya, tapi cukup lah karena dia dilengkapin ada treble bass, ya ada treble bassnya cukup, ada echo-nya juga. Nah, si record ini tuh dia bisa
masukin suara dari device lain dengan colokan kabel 3,5. Jadi misalkan kayak dari HP nih, kan pakai HP gini kan build earphone gitu yang 3,5 dimasukin lagi ke situ pakai kabel yang kayak gini nih, yang 3,5 colokin ke situ dan dia masuk gitu, bisa. Ibaratnya kayak buat cover sync atau apa gitu bisa di situ. Nah, dengan harga 169.000 ini buat ya tadi ya buat mobile stream user itu lumayan. Dan sama gue waktu itu sekaligus nggak bundling juga ya, cuman karena beli sekaligus tuh jadi lebih hemat. Tray-nya, alasnya ini tuh dengan harga 29.000. Tray-nya cukup besar ya. Nah, saya kasih di sini ya, ini alatnya. Alatnya di sini, nah ini tray-nya di bawah. Tray-nya cukup luas buat naruh barang-barang yang lain juga sih. 29.000 cukup lah untuk nahan beban. Yang penting nggak beban hidup ya. Itu terlalu berat sih, itu langsung gubrak gitu kalau nahan itu. Lanjut, ada lagi beli. Nah ini nih beli agak banyak ya, karena kebetulan masih keperluannya semua sama. Ini ada kabel winder nylon blended clip. Jadi kayak gini nih, yang buat kalau di kamarnya itu suka pagujut kabel ini nih, holdernya kayak gini. Nah ini buat nahan kabelnya. Ya gue beli yang 5 meter dan ini memang bisa dipotong-potong. 5 meter dengan harga 30.400. Mantap banget, murah sih. Itu harga normal kalau nggak salah ya. Terus ada lagi kabel organizer clip holder. Nah ini juga biasa buat pengguna PC. Itu kalau yang banyak kabel di meja kalian itu bisa dicepet-cepet gitu biar nggak terlalu kelihatan berantakan, dan dia itu udah dikasih lakban alasnya itu, lakban alas biar ngegripnya kuat ke meja, jadi biar nggak gampang kegoyang-goyang ya gitu ya. Terus ada lagi ini nih, micro USB OTG. Nah mana barangnya? Nah ini nih, nggak dikit juga. Nah ini nih barangnya nih. Aduh jatuh. Ini yang penting HP-nya bisa support OTG ya. Nih dia masuk sini. Flash disk mana, flash disk? Nah tinggal gini aja, boom. Dan ini bisa ngebacanya ya standar lah gitu ya, untuk ukurannya. Jadi bukan yang kayak kalau kan kalau misalkan kayak merek abal-abal gitu tuh kabel data ya, misalnya kabel data itu kalau abal-abal kan kadang si processing transfer datanya itu lemot banget ya dibanding barang originalnya. Nah ini termasuk barang original ya, bisa dibilang kecepatannya standar gitu. Terus yang tadi nih kabel aux jack 3,5 mili ke 6,5. Jadi ini tuh converter yang tadi digulung ini. Nah ini colokan buat biasa pada umumnya ke ya buat ke laptop gitu atau ke HP. Nah dari sini ini colokan buat gitar atau gitar, piano, elektrik, keyboard gitu ya. Kita tes pakai gitar elektriknya. Ya kurang lebihnya kayak gitu. Ya untuk harga berapa sih kabelnya? 48.300 ya. Ya 48.300 ini useful-nya bangetan. Karena biasanya kan kalau barang musik itu untuk di-convert ke kayak PC yang kayak gitu kan biasanya mahal ya. Tapi ini cuman modal harga 48.000 ini cukup lah gitu ya, cukup gitu untuk misalkan kalian yang suka ya cover lagu gitu, yang buat masukin suaranya biar lebih jernih daripada suara suara gitarnya dideketin ke mic kayak begini nih gitu kan, itu kurang bersih ya suaranya ya. Suara bersih mending kalau bersih kalau misalkan tiba-tiba lewat atau tiba-tiba tukang ya maksudnya nggak akan terganggu sama suara-suara yang kayak begitu gitu. Enak lah, bersih gitu. Jadi suaranya tuh natural gitu dari alatnya langsung aja, natural. Next, ada lagi beli barang yang namanya there you go. Nah ini stabilizer listrik voltage. Ini untuk
250 watt dengan 3 colokan. Ya, ini tuh waktu itu sebenarnya iseng beli aja ya, iseng beli karena singkat cerita waktu acara kemarin itu dari kantor ya, ada acara Natalan itu gue dapet giveaway TV karena waktu itu kondisinya agak mendung, hujan, mengundang badai, dan gue kayak aduh khawatir takut jeglek gitu ya, jadi makanya iseng lah beli stabilizer. Itu nggak direncanain, bener-bener langsung beli gitu. Tapi barangnya sih nggak gede-gede amat ya, segede iya, enggak. Nah, segede gini lah. Nah, next. Nah, one of my hobby nih. Nah, tadi kan kalau perhatiin gue tadi ada nge-strap gitar tuh, gue beli ini nih strapnya yang warna kuning, harganya 31.000 strapnya nih. Dia bahannya apa ya, kayak semi kulit gitu, tapi motifnya well lumayan lah. Buat di beratnya. Dengan harga 31.000 ini oke gitu ya. Nah, sama satu lagi, nah ini nih yang buat anak-anak indie gitu aja ya, anak-anak indie. Nah ini nih cajon ya, kalian tahu lah kalau apa ya, drum apa namanya, drum yang biasa buat kayak buat akustikan. Nah itu buat akustikan itu biasanya kan ini yang biasanya didudukin gitu ya, terus mainnya tuh di bawah gitu kan. Nah kalau ini tuh dia kecil, cuman itulah segede gitu, harga 143.000. Mari kita review. Nah, ini dia. Sesuai gambar bukan? Ya, jadi yang tadi tuh yang harga 143.000 tadi kecil tapi lumayan lah gitu buat recording, buat ya balik lagi tadi ya, kalau kalian suka cover lagu. Gue beli buat ya mungkin soon to be ya, mau bikin lagu tapi nggak tahu lah, nanti ya doain aja ya. Next, nah gue ada beli 2 barang waktu itu. Nah yang pertama ini nih, keyboard bro, keyboard Rexus Legionnaire MX 3.2 magnet, ada ininya. Ini sekarang lagi dipakai. Yap, bisa dilihat tadi kan ada GB-nya. Nah, terus ini ada armrest-nya juga, dan ini dia magnet. Magnetik, dia enak juga nih ininya. Ya, untuk dipakai buat dipakai main game itu enak banget ya. Kayak tombolnya tuh ringan ya. Dan plus, nah ini ada ngasih gaming bracelet-nya. Kebetulan ini dari tadi dipakai nih, ini dipakai. Nah, harga 345.000 ya. Worth ya, apalagi produk ini nih mantap banget. Sama satu lagi ya, dari produk yang brand produk yang sama ya. Nah ini beli Rexus Sierra G10, ini mouse-nya guys. Jadi si fitur dari mouse ini tuh dia ada side mouse buttonnya, ini biasalah ya untuk biasanya buat main FPS tuh ngebantu banget. Sama ini nih di atas ini tuh pengatur sensitivitasnya gitu. Apa sih sebutnya, DPI ya? Sebutnya DPI. Jadi kalau kesini dia makin turun, kesini makin naik dia. Jadi kalau mouse itu kan biasanya kayak dia nyimpan profile, kalau klikan pertama tuh sekian, klikan kedua sekian, klikan ketiga sekian DPI-nya gitu kan, kayak di save. Kalau ini enggak. Nah, satu lagi nih, gue ada barang terakhir yang dibeli waktu gajian kemarin itu, gitar controller Rock Band. Barangnya kayak gini. Udah dikasih strapnya juga, sama ininya nih, sama dikasih dongle-nya, karena dia sebenarnya dia peruntukannya untuk Nintendo Wii, tapi bisa dipakai ke PC juga gitu ya. Ini sama banget kayak gitar gue yang tadi pakai. Sama banget ya modelannya. Dengan harga 799 ini oke-nya itu ya oke lah gitu terpakai. Cuman gue mungkin belum terbiasa aja mainnya kali ya, jadi ya. Oke, so review barangnya mungkin segitu aja ya, karena belum ada lagi yang dibelanjain. So mungkin untuk episode Rematik kali ini segini aja dulu gitu. Mungkin Rematik berikutnya mungkin sama gua atau mungkin sama Argo ya, mana tahu Argo kalap elektronik juga. Ya gua ya.
Ya oke. So, thank you yang udah nyimak, review kali ini, dan ya see you on the next upload. Dan ya entah upload game lagi, entah review lagi atau bergegar lagi, tapi kayaknya bergegar agak cuti. Oke. Bye bye.